Dalam struktur pemerintahan Wangsa Gumirang, terdapat satu posisi penting yang disebut calon pemimpin Wangsa, seorang pewaris yang ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi sebagai jaminan kesinambungan kuasa, bila mana hal buruk menimpa sang pemimpin. Saat ini, jabatan itu diemban oleh Baswara, anak sulung dari pemimpin tertinggi, Dipaka. Sejak masih muda, Baswara dikenal sebagai pendekar terkuat yang pernah dilahirkan Wangsa ini. Namun, takdir punya caranya sendiri mengikis kejayaan. Luka dalam akibat benturan prana membuat tubuhnya melemah, dan dalam beberapa musim terakhir, ia nyaris tak pernah tampak di Balairung. Sementara Dipaka sendiri, yang usianya telah melewati 6 dasawarsa, seringkali terbaring dalam sepi, ditandu jika ingin berbicara pada rakyat, dan tak mampu lagi mengayunkan tongkat wasiatnya seperti dulu. Dalam kekosongan kekuatan itulah, bara hasrat kekuasaan mulai menyala. Secara diam-diam, Sempana, anak kedua Dipaka, mulai menabur benih kudeta. Ia meragukan ketegasan Baswara, menyebutnya terlalu lunak, terlalu terikat pada masa lalu, dan terlalu malas menindak. Dengan lidah yang manis dan mulut penuh madu, Sempana merangkul 2 saudara lainnya, Liman dan Panca, membentuk segitiga konspirasi yang perlahan menggoyang dasar-dasar kepercayaan para sesepuh. Tak hanya itu, Sempana menyelipkan upeti kepada para sesepuh adat, memberi mereka minyak gosok dari damar langka, kain dari utara, dan kantong kulit berisi ratna bala. Suap halus itu cukup untuk membuat sebagian sesepuh mulai berbisik bahwa mungkin sudah waktunya calon pemimpin Wangsa diganti oleh sosok yang lebih tegas, lebih sehat, dan lebih berani menatap masa depan. Puncak ketegangan muncul kala ditemukan tambang emas dan ratna seka di kawasan barat hutan Gilingga. Ratna seka, batu biru jernih bercahaya lembut, merupakan batu paling dicari oleh para pengguna prana. Energinya lebih tajam, lebih stabil, dan mampu mempercepat pembukaan titik-titik prana tubuh. Dibanding ratna bala yang bercahaya kuning madu, ratna seka jauh lebih unggul dan lebih mahal. Sejak itu, wajah para saudara Baswara berubah. Mata mereka menyorotkan cahaya serigala, menandai kelahiran hasrat baru, kekuasaan mutlak atas tambang. Malam itu, di sebuah balerung tua yang tersembunyi di balik lereng bukit, ketiga saudara itu berkumpul. Suluh redup bergoyang diterpa angin dari kisi dinding bambu. Aroma damar dan kayu terbakar memenuhi ruang, menyelimuti konspirasi yang tengah dijalin. Sempana bersuara tenang, namun tajam, seperti bilah tajam yang baru diasah. Baswara lemah, luka prananya tak akan pulih hanya dengan ramuan kampung. Wangsa ini butuh pemimpin yang kuat, bukan sekadar nama besar dari masa lalu. Sorot matanya menajam, memantul pada sinar kehijauan ratna suluh yang berpendar redup di sudut ruangan. 2 saudaranya duduk diam, menimbang kata-kata itu, meski dalam hati mereka telah sepakat. Liman menghela napas panjang sebelum berkata, "Kita semua tahu, bila Baswara yang memimpin, tambang di barat tak akan pernah jatuh ke tangan kita. Selamanya kita hanya akan jadi bayang-bayang di dalam Wangsa ini." Suaranya berat, mengandung amarah yang terpendam. Panca mencondongkan tubuh, suaranya merendah namun mantap. "Dan jangan lupakan Mandara, kepala kampung Yantra. Ia masih menyimpan dendam lama pada Baswara. Itu bisa jadi kunci. Saatnya kita satukan kekuatan nama itu, Mandara, menggantung di udara seperti kabut dingin." Ingatan mereka kembali pada saat Baswara menelanjangi penggelapan hasil bumi Mandara di depan Datu. Luka itu terlalu dalam untuk dilupakan. Sempana mengangkat wajah, menatap nyala hijau ratna suluh yang berkedip halus, seolah menjadi saksi bisu. Mandara tidak hanya akan bergabung, ia akan memimpin pasukan Yantra ke pihak kita. Dalam gelap malam yang diselimuti kabut tipis, langit di atas kampung Yantra tampak muram. Nyala ratna suluh di pekarangan rumah Mandara menerangi taman dengan cahaya kehijauan yang lembut.
Di dalam ruang utama kediaman, pertemuan rahasia digelar. Dinding-dinding kayu ulin tua menahan bisik yang tak boleh sampai ke telinga para penjaga wangsa. Mandara duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuh tegapnya masih terbalut baju perang tipis berwarna hitam arang. Wajahnya keras, matanya tajam, seperti elang yang lama terpenjara. Di hadapannya, 3 saudara dari wangsa Gumirang, Sempana, Liman, dan Panca, duduk dalam ketegangan yang berlapis kesenyapan. Sempana menatap Mandara tajam. Suaranya tenang, namun syarat ambisi. Kita punya tujuan yang sama, Mandara. Kau ingin kehormatanmu kembali, dan aku ingin mengambil tempat yang seharusnya jadi milikku. Mandara mengerutkan dahi. Tangan kirinya mencengkeram cawan perunggu berisi arak pahit. Tatapannya menyala seperti bara yang belum padam. Dan aku ingin tambang itu, sebagian hasil emas dan batunya untukku. Aku pastikan para sesepuh yang lebih kuat dari Baswara akan berdiri di belakangmu, ucapnya tegas. Cahaya Ratna Suluh bergetar pelan, bayang-bayang wajah mereka menari di dinding, seperti ikut menyaksikan lahirnya kesepakatan terlarang. Liman mencondongkan tubuh, menepuk lutut dengan telapak tangan sambil berkata, "Aku setuju. Kami butuh dukungan penuh darimu agar semua berjalan sesuai rencana." Panca hanya mengangguk kecil. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata, tetapi matanya menyipit, tajam, menghitung setiap kata dan gerak dari Mandara seakan menimbang harga dari sebuah pengkhianatan. Udara di ruangan itu semakin sesak oleh aroma konspirasi dan dendam yang belum usai. Di luar, angin malam membawa lolongan serigala dari bukit timur, seakan menjadi pertanda bahwa malam itu sebuah kesepakatan hitam telah lahir, kesepakatan yang kelak bisa menumbangkan seluruh wangsa. Sempana menatap Mandara, bibirnya melengkung tipis sebelum berkata, "Satu hal lagi yang kuminta darimu. Saat Ulka gagal membuka perananya, dan dia pasti gagal, kau harus berdiri dan menunjukkan kekecewaan. Buat seisi kampung tahu bahwa kau mencabut pertunangan Laksita dengannya. Di hadapan para sesepuh, di depan Baswara sendiri." Ia mencondongkan tubuh, tatapannya tajam seperti belati. Kata-katanya jatuh berat, menusuk di antara desah Ratna Suluh. Mandara mengernyit. Genggaman tangan kirinya mengepal pada cawan perunggu berisi arak pahit. Ia menunduk sesaat, lalu mengangkat kepalanya. Bagaimana dengan Dipaka? Kalau ini sampai ke telinganya, aku bisa dibakar hidup-hidup, gumamnya. Suaranya rendah penuh perhitungan. Sempana menyeringai sinis, memutar-mutar cawannya sebelum meneguknya perlahan. Tenang saja, ayah kami kini tinggal bayang-bayang masa lalu. Batuknya sudah menyatu dengan napas kematian. Dewa maut hanya menunggu pintu jiwa dibuka. Tak lama lagi, suara kemarahannya tak akan lagi berarti. Panca menatap tajam, lalu menambahkan dengan dingin, "Galih, putra Datu, telah lama menyukai Laksita. Tak seperti Ulka Sihina itu, Galih adalah calon pewaris kekuasaan. Laksita lebih pantas berdiri di sisinya daripada di samping bocah kotor yang tak berguna." Suaranya datar, kata-kata yang sudah mereka racik sedari dulu. "Semua ini sudah kami siapkan," Sempana melanjutkan. Nadanya bergetar karena ambisi. Mulai dari upacara pembukaan prana yang akan menjadi panggung kehinaan Ulka, hingga penobatan pemimpin wangsa. Hari itu akan menjadi tonggak baru. Bukan lagi Baswara yang berdiri di atas batu sesembahan, melainkan aku, Sempana. Liman menepuk lututnya pelan, menegaskan, "Dan kita semua akan berdiri di belakangmu. Waktu sudah tepat. Benih-benih keraguan telah tumbuh di hati para sesepuh. Kita tinggal menyiramnya dengan aib dan kegagalan." Matanya menyapu ruangan, memastikan tak ada yang ragu. Mandara meletakkan cawannya perlahan. Matanya menatap satu persatu wajah yang dipenuhi ambisi itu. Lalu bibirnya melengkung. Tawanya meletus, serak, panjang, memuaskan, seolah menandai runtuhnya harga diri yang hendak mereka ciptakan. "Bagus."
Maka malam ini kesepakatan kita sah. Kita permalukan Baswara. Kita hinakan anaknya di hadapan leluhur. Ia berseru, suaranya menggelegar di antara temaram Ratna Suluh. Hahaha, biar mereka tahu siapa penguasa yang sebenarnya. Tawa itu pecah bersaut-sautan, seperti lolongan serigala yang mencium bau darah. Kendi tuak mungkin kosong, tapi dahaga mereka belum padam. Dahaga akan kekuasaan dan balas dendam. Di luar rumah, angin malam membawa suara tawa mereka ke balik pohon-pohon besar. Bulan bersembunyi di balik awan, seolah tak kuasa menyaksikan kejahatan yang sedang tumbuh dari akar wangsa itu sendiri.